wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai jaringan internet. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Nida Afifah, kemudian ada Nova Novitasari, kemudian ada Pretian Sufah, Rifdatul Aisyah Santri, kemudian Sakinatul Ilahiyah, dan yang terakhir yaitu Celsilia Serli. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari jaringan internet. Internet merupakan jaringan komputer di seluruh penjuru dunia yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan standar internet protokol SWIFT, sehingga antara komputer dapat saling mengakses informasi dan bertukar data. Internet mencakup segala sesuatu secara luas, baik itu komputerisasi maupun telekomunikasi. Yang selanjutnya ada manfaat jaringan internet. Yang pertama sebagai sarana konektivitas dan komunikasi. Dengan adanya internet memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia. Kemudian yang kedua ada akses informasi, pengetahuan, dan edukasi. Nah, dengan adanya internet kita dapat mempelajari suatu hal yang baru dengan internet tersebut. Kemudian yang ketiga ada sebagai alamat dan pemetaan. Internet dapat membantu mencari alamat dan lokasi tempat di seluruh dunia. Kemudian yang keempat, memudahkan untuk bisnis. Internet memudahkan seseorang dalam melakukan jual beli. Kemudian yang kelima ada sarana hiburan. Internet memberi akses lebih luas ke dunia hiburan seperti menonton video dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja internet. Yang pertama, cara kerja internet yang pertama yaitu ISP dan browser. Kita mulai dengan langkah pertama, cara kerja internet, di mana membutuhkan ISP agar komputer terhubung dengan internet. ISP memiliki kepanjangan Internet Service Protocol atau perusahaan telekomunikasi yang menjual jasa layanan internet seperti IndiHome dan BizNet, atau versi nirkabel yaitu kartu GSM seperti XL3, IM3, dan sebagainya. Sesaat setelah komputer kamu terhubung dengan internet melalui ISP, kamu bisa mulai main game online atau sekedar browsing dengan menggunakan browser seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera, dan sebagainya. Cara yang kedua, DNS atau Domain Name System. Dengan berbekal browser, kita mulai bisa menjelajah internet dengan memasuki situs tertentu, misalnya google.com. Untuk bisa memuat suatu halaman website, maka DNS atau Domain Name System dibutuhkan agar misalnya google.com tersebut memiliki IP address dan bisa diakses oleh kita. Kemudian cara kerja internet yang ketiga yaitu TCP atau Transmission Control Protocol. TCP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau dirancang untuk memastikan agar permintaan dan pengiriman data melalui jaringan internet berhasil dilakukan. Kemudian yang keempat adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Jika langkah ketiga di atas berhasil dilakukan, maka jaringan internet akan mulai membangun HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang bertugas untuk menyuguhkan dokumen yang kita inginkan, yang sebagian besar berbentuk HTML. Kemudian yang terakhir ada browser. Langkah terakhir kembali menjadi tugas browser yang kita gunakan, yang mana akan mengubah semua potongan data tersebut menjadi gambar, artikel, video yang bisa kita nikmati. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya tentang jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada Local Area Network atau disingkat dengan LAN. LAN atau Local Area Network adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil.
umumnya dibatasi oleh area lingkungan, seperti di perkantoran, gedung, sekolah, dan biasanya tidak lebih jauh dari sekitar 1 km persegi. Beberapa model konfigurasi LAN, satu komputer biasanya dijadikan sebuah file server yang digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang mengatur aktivitas jaringan ataupun sebagai perangkat lunak yang dapat digunakan oleh komputer-komputer yang terhubung ke dalam network. Kebanyakan LAN menggunakan media kabel untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Kelebihan dan kekurangan dari menggunakan jaringan LAN. Kelebihannya yaitu yang pertama ada pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien. Yang ketiga, proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat. Yang keempat, dapat menghubungkan banyak komputer. Yang kelima, dapat terkoneksi ke internet. Sedangkan untuk kekurangan dari jaringan LAN adalah yang pertama ada luas wilayah koneksi terbatas. Yang kedua, jika salah satu PC terkena virus, maka PC yang lain bisa tertular. Yang ketiga, speed modem lambat. Yang keempat, ada kemungkinan password bisa ditembus. Yang kedua, ada Metropolitan Area Network atau biasa disingkat dengan MAN. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan pengembangan dari LAN. Jaringan ini terdiri dari beberapa jaringan LAN yang saling berhubungan. Letak jaringan ini bisa saling berjauhan, tergantung dari panjang kabel yang digunakan. Jaringan ini juga dapat menjangkau lokasi yang berbeda tempat. MAN dapat mencakup perusahaan yang memiliki kantor-kantor yang letaknya sangat berdekatan, dan MAN mampu menunjang data dan suara. Bahkan bisa disambungkan dengan jaringan televisi kabel. Jaringan ini memiliki jarak dengan radius 10-50 km. Kelebihan dan kekurangan dari jaringan MAN. Kelebihan dari jaringan MAN yaitu MAN mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibanding LAN. Yang kedua, jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis. Yang ketiga, keamanan berkomunikasi dalam jaringan MAN pun juga dinilai lebih terjaga. Yang keempat, memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Sedangkan untuk kekurangan jaringan MAN yaitu jaringan MAN sangat mungkin untuk sirsak oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi ataupun tujuan lainnya. Yang kedua, apabila terjadi kerusakan pada jaringan MAN, waktu yang digunakan untuk memperbaikinya akan cukup lama. Yang ketiga ada Wide Area Network atau disingkat dengan WAN. Wide Area Network WAN merupakan bentuk jaringan komputer yang terdiri dari LAN dan MAN. WAN adalah jaringan yang ruang lingkupnya biasanya sudah menggunakan sarana satelit. Jaringannya telah memenuhi berbagai kebutuhan sistem jaringan, seperti jaringan untuk umum, jaringan pada bidang penerbangan, jaringan jual beli secara langsung ataupun online di internet. WAN menggunakan protokol internet berupa Network Service Provider atau disingkat dengan NSP. Tanpa NSP, maka jaringan WAN tidak akan dapat bekerja. Dengan adanya NSP yang dihubungkan dengan jaringan WAN, maka akan membentuk satu jaringan internet yang bersifat global. Dengan demikian, internet dapat diakses oleh orang yang akan memakai jaringan tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari jaringan WAN. Untuk kelebihan jaringan WAN yang pertama ada berbagi informasi dalam file dalam area yang cukup besar. Yang kedua, semua orang
yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, menggunakan sistem jaringan yang besar dan luas, sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Yang keempat, jika terkoneksi ke internet, transfer file jarak jauh bisa dilakukan secara cepat. Sedangkan untuk kekurangan dari jaringan WAN adalah biaya operasional yang mahal. Yang kedua, pengaturan lebih rumit dibanding jenis-jenis sebelumnya. Yang ketiga, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Ya, saya Prentian Sufa Milta Wahidah, NIM 203200222. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi, yakni D. Internet. Internet merupakan jaringan komputer yang global atau mendunia yang cangkupannya di atas 10 juta meter. Internet merupakan jaringan-jaringan komputer yang terhubung secara mendunia sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah. Yang pertama yaitu keuntungan dari jenis jaringan internet, diantaranya adalah komunikasi dan terbagi menjadi sumber daya dari satu jaringan ke jaringan yang lain, menjadi lebih mudah, penyebaran ilmu pengetahuan menjadi lebih pesat, penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan mudah, dan menjadi ladang untuk memperoleh penghasilan. Yang kedua yaitu kerugian dari jenis jaringan internet, diantaranya adalah jaringan dunia maya atau siber kriminal menjadi luas, pornografi menjadi semakin luas, transaksi barang-barang ilegal seperti narkoba menjadi marak, dan juga dapat menimbulkan fitnah karena penyampaian informasi yang salah. Selanjutnya wireless atau tanpa kabel. Wireless merupakan jenis jaringan komputer yang menggunakan media transmisi data tanpa menggunakan kabel. Media yang digunakan seperti gelombang radio, inframerah, Bluetooth, dan microwave. Wireless bisa difungsikan ke dalam jaringan LAN, MAN, maupun WAN. Wireless ditujukan untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi. Yang pertama yaitu dari segi keuntungan, jenis jaringan wireless seperti kenyamanan untuk terhubung ke jaringan tanpa dibatasi oleh kabel, lebih ke arah penggunaan yang memerlukan mobilitas yang tinggi dan tidak terlalu memerlukan kabel jaringan. Yang kedua yaitu dari segi kerugian, jenis jaringan wireless seperti transmisi data kepada para pengguna yang lebih lambat dari penggunaan jaringan dengan kabel, memerlukan keamanan yang ketat karena orang yang berada di luar jaringan bisa menerobos dalam jaringan wireless. Berdasarkan media penghantar terbagi menjadi dua, yaitu wire network, yaitu jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantar. Kabel yang umum digunakan memiliki bahan dasar tembaga dan serat optik, MAN atau WAN. Yang kedua yaitu wireless network, jaringan komputer yang menggunakan media gelombang radio atau cahaya infrared. Frekuensi yang digunakan biasanya frekuensi tinggi. Selanjutnya yaitu berdasarkan fungsi. Yang pertama yaitu client server, jaringan komputer yang menggunakan salah satu atau lebih komputer sebagai server dan lainnya sebagai klien. Yang kedua yaitu peer-to-peer, yaitu jaringan komputer digunakan sebagai komputer dapat berfungsi sebagai server sekaligus klien. Setiap komputer dapat menerima dan memberikan hak akses dari komputer lain ke komputer lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai topologi jaringan. Ada yang sudah tahu apa itu topologi jaringan? Kalau belum tahu,
Yuk, simak penjelasan selanjutnya. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer terlebih dengan menggunakan kabel UTP atau fiber optik maupun tanpa kabel sebagai media transmisi. Jadi, manfaat dari perencanaan topologi jaringan yang pertama yaitu arah dari internet menjadi lebih jelas. Kemudian yang kedua dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan. Yang ketiga memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineer. Yang keempat, penggunaan jadi sangat mudah di sisi user. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis topologi jaringan. Adapun jenis-jenis topologi jaringan yaitu ada topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi tree. Topologi jaringan bus merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer. Topologi bus mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu biaya yang murah dalam instalasi. Yang kedua, proses instalasi mudah dan sederhana. Yang ketiga, dihubungkan secara serial pada kabel dan pada ujung kabel ditutupi dengan terminator. Yang keempat yaitu tidak diperlukan sebuah hub karena hanya butuh konektor. Yang kelima, jika salah satu perangkat ada yang rusak, maka seluruh jaringan dapat terjadi down sehingga semua user tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kemudian, kelebihan topologi bus. Kelebihan dari topologi bus yaitu yang pertama, sistem topologi yang sangat sederhana. Kemudian, biaya yang lebih murah daripada topologi jaringan lainnya. Yang ketiga yaitu membutuhkan kabel yang sedikit. Kemudian, kekurangannya yaitu tidak cocok untuk penggunaan pada traffic yang padat. Kemudian, sulit dalam melakukan maintenance. Yang ketiga yaitu koneksi lebih lambat daripada topologi yang lainnya. Topologi star. Topologi jaringan ini memiliki bentuk yang sama seperti bintang. Adapun karakteristik topologi star yaitu yang pertama, semakin banyak perangkat user di topologi star yang terhubung dalam suatu hub, maka kinerja jaringan akan menurun. Kemudian setiap perangkat user akan berkomunikasi langsung dengan hub. Yang ketiga yaitu topologi star mudah untuk dikembangkan. Terus jika salah satu perangkat user rusak, maka jaringan masih bisa berjalan dengan baik. Kemudian kabel UTP sebagai media transmisi. Kelebihan topologi star. Yang pertama yaitu topologi star mudah dalam pengembangan suatu jaringan. Yang kedua yaitu topologi star minim trouble. Kekurangan topologi star. Topologi star hanya memiliki satu tumpuan yaitu pada perangkat hub. Jika hub mengalami trouble, maka akan berpengaruh ke semua perangkat user yang berada dalam topologi star. Kemudian biaya yang relatif mahal. Yang ketiga yaitu jumlah port yang terbatas pada hub. Digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Karakteristik topologi ring antara yaitu yang pertama, titik dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan menyerupai cincin. Yang kedua yaitu tipe kabel yang biasa digunakan adalah kabel UTP. Yang ketiga yaitu trouble yang dihadapi mirip dengan topologi bus, yaitu apabila suatu titik rusak maka seluruh titik tidak dapat berkomunikasi dalam jaringan itu. Yang keempat yaitu paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah sehingga collision dapat dihindarkan. Kemudian kelebihan dari topologi ring yaitu waktu lebih optimal dalam pengaksesan suatu data. Kemudian data mengalir dalam satu arah sehingga minim terjadi collision. Kemudian kualitas aliran data lebih cepat karena dapat melayani data secara fleksibel. Kemudian dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak secara fleksibel. Kemudian kekurangan topologi ring. Sulit melakukan konfigurasi ulang, menambah atau mengurangi komputer akan membuat jaringan kacau. Kemudian apabila terdapat salah satu komputer yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya yaitu topologi tree, merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Kelebihan topologi tree yaitu satu, mudah untuk troubleshooting pada topologi tree. Yang kedua yaitu mudah melakukan retopologi. Kekurangannya yaitu topologi tree memerlukan banyak kabel, sering terjadi collision dan lambat. Kemudian jika terjadi gangguan pada jaringan pusat, maka jaringan di bawahnya akan ikut terganggu. Ya, kita akan membahas mengenai topologi mesh. Topologi mesh adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Karakteristik topologi mesh yaitu susunan pada setiap peralatan yang ada di dalam topologi mesh saling terhubung satu sama lain. Kemudian jika peralatan banyak akan sangat sulit untuk melakukan maintenance pada topologi mesh. Kelebihan topologi mesh yaitu keuntungan utama topologi mesh memiliki backup jalur, kemudian troubleshoot yang mudah. Kekurangan topologi mesh yaitu topologi mesh memerlukan biaya yang mahal, kemudian instalasi dan maintenance topologi mesh yang sulit apabila terjadi kerusakan. Akhir yaitu topologi hybrid,
merupakan sebuah topologi jaringan baru yang tercipta antara beberapa topologi jaringan yang berbeda jenis. Topologi hybrid terlihat lebih rumit karena merupakan gabungan dari topologi jaringan yang berbeda jenis. Contohnya adalah gabungan antara topologi tree, star, dan mesh. Kelebihan topologi hybrid yaitu dapat digunakan di lingkungan yang digunakan. Kemudian jika salah satu titik mengalami gangguan, tidak akan mempengaruhi kinerja titik yang lain. Terus kecepatan transfer data lebih cepat. Kekurangan topologi hybrid yang pertama yaitu topologi memerlukan biaya yang cukup mahal, kemudian proses pengolahan yang cukup rumit, dan instalasi dan konfigurasi rumit. Ini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe koneksi internet dengan kabel. Yang pertama dial-up PSTN. Yang kedua ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Yang ketiga LAN atau Local Area Network. Yang keempat TV kabel. Yang pertama dial-up PSTN atau Public Switched Telephone Network. Dial-up adalah jenis komunikasi antar komputer dengan menggunakan saluran telepon tetap atau saluran telepon bergerak yang lazim disebut modem. Dial-up connection ini pada umumnya digunakan oleh pribadi-pribadi yang menginginkan untuk mengakses internet dari rumah. Komputer yang digunakan untuk dial-up pada umumnya adalah sebuah komputer tunggal. Kecepatan akses internet menggunakan dial-up dapat mencapai maksimal dengan kecepatan 56 KB per second atau kbps. Adapun kelebihan dial-up, yang pertama, jika dibandingkan dengan ADSL, koneksi internet menggunakan dial-up connection akan lebih mudah digunakan karena Anda secara langsung dapat terhubung kepada saluran telepon dan modem untuk akses internet. Yang kedua, penggunaan koneksi dengan menggunakan dial-up connection akan lebih murah karena koneksi bersifat sesaat dan dapat disambung kemudian diputuskan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, teknologi dial-up sudah terkenal dan sudah banyak digunakan secara luas. Adapun kekurangan dial-up, yang pertama, kecepatan akses yang terbatas berkisar hanya antara 12 sampai dengan 20 kbps. Yang kedua, jika modem yang Anda gunakan pada koneksi dial-up digunakan dalam jangka waktu yang bersamaan dengan telepon rumah, namun telepon rumah yang terkoneksi dengan modem dial-up dalam keadaan sibuk atau mati akan menyebabkan koneksi internet terputus karena koneksi secara otomatis akan teralihkan untuk sambungan telepon yang digunakan. Yang kedua, ADSL atau Symmetric Digital Subscriber Line. ADSL merupakan singkatan dari Asymmetric Digital Subscriber Line, yaitu suatu bentuk teknologi pada komunikasi data yang dapat mentransmisikan data dengan cepat yang tinggi melalui kabel tembaga telepon dan memiliki sifat asimetrik. Sifat asimetrik tersebut maksudnya bahwa data ditransferkan dengan kecepatan berbeda dari satu sisi ke sisi lainnya. Adapun kelebihan ADSL, yang pertama, memiliki pembagian frekuensi menjadi dua macam, di antaranya frekuensi tinggi untuk menghantarkan data dan frekuensi rendah untuk menghantarkan suara maupun fax. Yang kedua, untuk di Indonesia pelanggan yang menggunakan speedy, maka ADSL membuat kegiatan berinternet menjadi lebih hemat. Yang ketiga, koneksi ADSL selalu tersambung dengan internet setiap saat dan telepon tetap dapat digunakan kapan saja. Yang keempat, kecepatan internet yang selalu stabil. Adapun kekurangan ADSL, yang pertama, jarak dapat berpengaruh pada kecepatan pengiriman data. Yang kedua, karena seiring berkembangnya zaman, pengguna kabel fiber optik pada saluran telepon digital sudah mulai digunakan. Yang ketiga, kecepatan koneksi modem ADSL hingga saat ini masih sangat tergantung dengan tiang telepon atau DSL AM dan tidak sesuai sistem operasi komputer dapat menggunakan ADSL. Yang ketiga, LAN. LAN merupakan singkatan dari Local Area Network yang merupakan suatu jaringan komputer yang cangkupannya wilayah lokal saja. Maksudnya yaitu, jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN saja. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet lewat perangkat jaringan yang sederhana. Jaringan LAN ini biasanya terdapat kabel seperti UTP, hub, switch, ataupun router. Contoh dari jaringan ini yaitu jaringan komputer-komputer yang ada di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan ini memiliki area yang terbatas, itu biasanya adalah jaringan LAN. Jadi jaringan LAN mempunyai skala yang kecil. Adapun kelebihan jaringan LAN, yang pertama, melakukan
server pengatur keluar masuk informasi adalah hal yang memungkinkan. Penggunaan dengan LAN dapat membuat pekerja lebih efektif dan efisien. Keamanan kerahasiaan data maupun investasi terjamin karena LAN memiliki sistem pengatur password. Tidak banyak menggunakan kabel, unsur interface yang digunakan adalah fasilitas yang baku, bisa menciptakan jaringan hubungan antar sistem dan berbagai merek. Kekurangan jaringan LAN. Yang pertama, jika banyak PC yang terhubung, jaringan LAN akan melambat. Software harus dirancang untuk multi-user. LAN begitu lambat di speed modemnya karena semua komputer atau PC terhubung pada satu jaringan atau topologi, maka ketika salah satu terinfeksi virus, komputer lainnya juga akan bervirus. Sistemnya menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan jaringan bisa diretas. TV kabel. TV kabel adalah metode penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang disalurkan melalui serat optik yang tetap atau kabel koaksial dan bukan lewat udara seperti siaran TV biasa yang harus ditangkap antena. Keberadaan TV kabel sendiri sudah dimulai sejak tahun 1950-an ketika terdapat 4 buah jaringan televisi di Amerika Serikat. Sebelumnya, karena frekuensi dibagikan kepada televisi, isyarat hanya bisa diterima di dalam garis penglihatan dari antena penerima. Orang-orang yang tinggal di daerah yang terpencil, terutama daerah pegunungan, tidak dapat melihat program-program yang telah menjadi bagian penting dari kebudayaan di Amerika Serikat tersebut. Adapun kelebihan TV kabel, yang pertama, layanan unlimited. Yang kedua, tidak ada biaya tambahan, hanya membayar iuran bulan saja. Yang ketiga, kecepatan akses tidak terpengaruh oleh jam sibuk. Yang keempat, banyak pilihan channel. Yang kelima, update acara terbaru dan jam tayang. Dan keenam, bebas iklan. Adapun kekurangannya, yang pertama, jaringan masih terbatas, modem masih cukup mahal, ISP tertentu mengharuskan pelanggaran TV kabel jika hanya memerlukannya. Yang ketiga, koneksi internet saja, biaya koneksi menjadi lebih mahal. Yang keempat, spesifikasi komputer untuk koneksi TV kabel sama dengan dial-up, yaitu yang pertama, komputer dengan prosesor minimal Pentium 2 RAM 64 MB. Yang kedua, ruang kosong pada hard disk minimal 1 GB. Yang ketiga, sistem operasi Windows atau Linux modem. Tipe koneksi internet. Kalau tadi sudah mengetahui apa itu tipe koneksi internet dengan kabel, sekarang kita akan belajar apa itu tipe koneksi internet tanpa kabel. Kira-kira ada yang tahu tidak apa tipe koneksi internet tanpa kabel itu? Oke, kalau belum ada yang tahu, yuk simak penjelasan berikut ini. Tipe-tipe koneksi internet tanpa kabel atau wireless. Jadi, wireless adalah jaringan yang menghubungkan telekomunikasi perangkat satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel sebagai media pengantarnya. Sebagai gantinya, jaringan nirkabel yang digunakan adalah media transmisi untuk mengantarkan gelombang elektromagnetik. Apabila jaringan komputer membutuhkan kabel jaringan seperti kabel optik, fiber, dan UTP, jaringan nirkabel wireless hanya memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Bagaimana? Sudah paham bukan apa itu wireless? Sekarang kita akan belajar tipe koneksi internet yang termasuk ke dalam wireless. Berikut ini adalah macam-macamnya. Tipe koneksi internet tanpa kabel atau wireless. Yang pertama ada GPRS atau General Packet Radio Service. Yang kedua Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Yang ketiga akses satelit. Nah, itu tadi adalah beberapa macam tipe-tipe koneksi yang termasuk ke dalam wireless. Yuk, mari kita bahas satu persatu apa pengertian dari beberapa macam tipe koneksi internet yang masuk ke dalam wireless. Yang pertama, GPRS, General Packet Radio Service, adalah suatu komunikasi data dan suara yang dilakukan menggunakan gelombang radio.
GPRS memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan data dan suara pada saat alat komunikasi sedang bergerak. Dalam hal ini, sistem GPRS digunakan untuk transfer data dalam bentuk paket data yang berkaitan dengan email, data gambar atau MMS, dan penelusuran atau browsing yang sering kita gunakan pada internet. GPRS menjanjikan kecepatan transfer data atau dalam penelusuran dengan kecepatan mulai dari 56 kbps sampai 115 kbps. Tipe koneksi internet yang kedua, Wi-Fi atau Wireless Fidelity, adalah koneksi tanpa kabel yang memanfaatkan gelombang radio sebagai penghubung perangkat-perangkat untuk dapat saling bertukar informasi dengan kecepatan jaringan Wi-Fi, yakni 1 Mbps sampai 54 Mbps. Dan yang ketiga adalah akses satelit. Akses satelit adalah jenis koneksi yang menggunakan parabola untuk menangkap gelombang sinyal. Akses satelit ini kecepatannya lebih cepat daripada Wi-Fi dan GPRS. Namun, akses satelit ini termasuk mahal karena penggunaan akses satelit ini harus berlangganan, yakni antena piringan yang disebut dengan parabola. Nah, setelah kita mengetahui beberapa macam tipe koneksi internet, sekarang kita akan belajar program-program aplikasi internet. Jadi, di dalam internet, sebuah jaringan komputer memerlukan beberapa program-program aplikasi agar penggunaan internet dapat tepat guna. Tersedia banyak tipe program-program aplikasi yang kian hari banyak bertambah dan makin banyak, kemudian sangat bervariatif. Berikut ini akan saya jelaskan secara singkat beberapa program aplikasi internet. Program aplikasi internet yang pertama adalah web browser. Program aplikasi yang digunakan untuk menampilkan halaman World Wide Web atau WWW. Web browser saat ini kemampuannya sudah demikian canggih dan aplikasi penggunaannya juga bertambah luas. Penggunaan web browser saat ini tidak hanya sebatas menampilkan sebuah alamat URL atau situs saja, namun juga dapat digunakan sebagai web email, chatting, blog, main game, dan yang lainnya. Yang kedua, mail client. Email client adalah sebuah program yang digunakan untuk membaca dan mengirim email. Ciri khusus dari email client adalah kita dapat mendownload pesan terlebih dahulu ke dalam komputer kita, memutuskan koneksi internet, dan baru kemudian membaca pesan secara offline atau koneksi internet tidak tersambung. Hal ini berbeda apabila kita menggunakan web email yang mengharuskan kita memiliki koneksi internet secara terus-menerus. Yang ketiga, Instant Messenger adalah sebuah program komunikasi secara cepat dan langsung oleh dua orang atau lebih dalam jaringan internet. Program Instant Messenger belakangan ini amat marak dan amat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Komunikasi yang dapat dilakukan menggunakan program Instant Messenger tidak saja sebatas teks, namun juga dapat menggunakan suara bahkan video. Nah, anak-anak, setelah mengetahui beberapa macam program yang telah saya sebutkan, ada satu program aplikasi internet yang paling tua, yakni adalah IRC atau Internet Relay Chat. Untuk dapat melakukan komunikasi chat menggunakan IRC, seseorang harus menggunakan program seperti IRC atau masuk ke sebuah web yang memiliki fitur Java. Di dalam IRC ini, seseorang memerlukan chat dalam channel yang terdapat di dalam server. Nah, sangat beragam sekali ya program-program aplikasi internet. Sekarang, apakah kalian sudah paham sampai sini? Atau justru kalian malah jadi bingung?
Oke, jangan bingung ya, karena sejatinya kita sehari-hari sudah memakai atau menggunakan apapun yang berbau dengan internet. Jadi mau tidak mau kita harus belajar mengenai pengertian daripada internet, manfaat dan macam-macam jaringan internet yang ada di sekitar kita, agar kita bisa menggunakannya dengan tepat guna. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.